Halo sahabat Rona, selamat datang di Ronapedia, di mana kamu bisa mendapatkan berbagai informasi menarik yang dapat menambah wawasan kamu. Sebelum memulai videonya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak video berikut ini. Check this out. Halo sahabat Rona, apa kabar? Sehat? Semoga sehat selalu ya. Pernah nggak sih sahabat Rona mengalami mimisan? Menurut penelitian, sekitar 60% orang di dunia mengalami mimisan setidaknya sekali seumur hidup. Meski begitu, kondisi ini lebih sering dialami oleh anak-anak usia 3-10 tahun, lansia, ibu hamil, penderita kelainan darah, dan orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah. Dari fakta tersebut, sahabat Rona penasaran nggak sih kok bisa? Kenapa bisa mimisan dan apa penyebab mimisan? Nah, kali ini Ronapedia ingin berkamuflase menjadi anak medis. Anak medis. Maksudnya membahas tentang medis meskipun admin Ronapedia bukan lulusan kedokteran. Tapi jika nanti ada informasi yang kurang tepat, bisa komen di kolom komentar ya, atau dikoreksi jika ada yang salah. Mimisan atau nosebleed adalah peristiwa mengalir keluarnya darah dari organ hidung atau pendarahan di hidung. Mimisan bisa keluar dari pembuluh darah bagian depan yang disebut epitaksis anterior atau bagian belakang hidung atau epitaksis posterior. Kondisi yang juga disebut epitaksis ini tidak berbahaya, tapi bisa menjadi gejala dari suatu penyakit. Meski penanganan awalnya dapat dilakukan secara mandiri, mimisan yang terjadi berulang perlu diperiksa ke dokter untuk dicari tahu penyebabnya. Mimisan atau epitaksis dapat terjadi pada salah satu atau kedua lubang hidung yang lamanya bervariasi. Ada yang berlangsung selama beberapa detik, tapi ada juga yang berlangsung lebih dari 20 menit. Penyebab mimisan. 1. Udara kering. Di dalam mukosa hidung terdapat pembuluh-pembuluh darah kecil yang mudah pecah. Udara yang terlalu kering juga dapat membuat pembuluh darah kecil di dalam mukosa hidung pecah sehingga terjadi mimisan. Terkadang anak kecil atau balita sering mengalami hal ini. Jika para bunda mengalami anak mimisan, jangan panik ya. 2. Kebiasaan mengorek hidung terlalu keras atau membuang ingus terlalu kencang. Sama halnya dengan udara yang terlalu kering, mengorek hidung atau membuang ingus yang terlalu kencang juga dapat membuat pembuluh darah kecil di hidung menjadi pecah dan kemudian mimisan. Ayo loh sahabat Rona, ada nggak di sini yang suka ngupil terlalu keras? Kalau ada, simak nih ya, pembuluh darah kecil di mukosa hidung gampang pecah, jadi jangan terlalu keras ngupilnya. 3. Cedera pada hidung. Cedera pada hidung menjadi penyebab paling umum mimisan. Benturan pada hidung yang keras seperti terjatuh atau terkena benda keras juga dapat menyebabkan pembuluh darah kecil pecah sehingga terjadi mimisan. 4. Kelelahan. Melansir dari kompas.com, Dr. Nathaniel Komalawijaya, dokter dari RS Pondok Indah Bintaro Jaya menjelaskan, saat kondisi kita lelah, pembuluh darah di hidung menjadi mudah pecah. Dalam kondisi ini, umumnya tidak berbahaya, namun jika mimisan sering terjadi, Anda baiknya melakukan pemeriksaan untuk menentukan ada tidaknya gangguan kesehatan yang melatar belakangi mimisan ini. Disarankan berkonsultasi pada dokter spesialis THT. 5. Hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah bagian belakang hidung yang disebut epitaksis posterior. 6. Penyakit serius seperti hemofilia atau leukemia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang mengganggu proses pembekuan darah. Gejala utama hemofilia adalah pendarahan yang berlangsung lebih lama. Penyakit ini lebih sering terjadi pada pria. Sedangkan leukemia adalah kanker sel darah putih yang bisa menyebabkan darah putih melemah dan tidak mampu melawan infeksi. Selain sering mimisan, leukemia juga bisa menyebabkan seseorang sering memar dan mudah berdarah. Meski tidak semua penyebab mimisan adalah tanda-tanda penyakit hemofilia atau leukemia, namun perlu diwaspadai jika sering mengalami mimisan dan terjadi berulang terus-menerus. 7. Mengkonsumsi obat pengencer darah. Salah satu efek samping dari obat pengencer darah, khususnya golongan antikoagulan seperti warfarin, adalah menyebabkan mimisan. Untuk itu, konsultasikan dan minum obat sesuai anjuran dokter agar tidak mengalami efek samping seperti mimisan. Penanganan mimisan. Setelah kita mengetahui penyebab mimisan yang umum terjadi, selanjutnya Ronapedia akan memberikan sedikit tips penanganan pertama pada mimisan dan kapan harus pergi ke dokter. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan jika mengalami mimisan mendadak. 1. Duduk dan bersandar dengan nyaman, serta menegakkan kepala ke depan. 5.
Dalam hal ini posisi kepala jangan mendongak ya, tapi tegak atau sedikit menunduk. 2. Tekan pangkal hidung dan tutup hidung secara perlahan untuk menghambat pendarahan selama 10 hingga 15 menit. Di Indonesia sendiri, daun sirih sering digunakan untuk menyembuh mimisan. Namun, apakah benar terbukti secara ilmiah? Faktanya, daun sirih dapat mengatasi mimisan dengan cara menghentikan pendarahan karena mengandung satu zat yang dinamakan tanin. Zat ini berperan sebagai agen pembukaan darah dengan mengecilkan pembuluh darah. Selain itu, tanin juga dapat memicu pembentukan platelet plak atau pembentukan keping darah yang berguna untuk menghentikan pendarahan. Namun, sebelum menggunakan daun sirih untuk mengatasi mimisan, sahabat Rona perlu mencucinya terlebih dahulu ya. Yang terakhir, coba bernafas dengan mulut. Setelah melakukan pertolongan pertama pada mimisan, sahabat Rona perlu segera pergi ke dokter apabila 1. Mimisan yang tidak berhenti selama 10 hingga 15 menit. 2. Darah yang keluar terlihat dan terasa berlebihan walau sejenak. 3. Darah yang keluar tertelan dari dalam sehingga membuat muntah. 4. Langsung terasa pusing dan lemas. 5. Pendarahan yang membuat sakit kepala. 6. Mendapati kesulitan bernafas. 7. Terjadi pada anak di bawah usia 2 tahun. Dan terakhir terjadi secara reguler atau berulang. Nah, itu tadi video dari Ranapedia kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kamu ya. Jika kamu suka videonya, klik like and share agar kami makin semangat untuk membuat video menarik lainnya. Tulis juga di kolom komentar jika ada yang dikoreksi atau ditambahkan agar informasinya semakin lengkap. Kamu juga bisa merequest ide menarik lainnya untuk video selanjutnya. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.